Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita akan lanjutkan materi e-commerce ya untuk audio ini. Jadi kalau kemarin Ibu jelaskan tentang pengertian dari e-commerce menurut dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Perdagangan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 8 2011 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Maka hari ini kita akan jelaskan tentang kewajiban pelaku usaha dalam e-commerce ya. Jadi dalam perdagangan elektronik atau e-commerce itu ada beberapa kewajiban dari pelaku usaha, yaitu di sini pengusahanya atau penjualnya ya, yang diatur pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan nasional. Di situ dikatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Jadi kalau kita jualan online ya, menurut pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, itu kita harus menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar tentang barang atau jasa yang kita perdagangkan ya. Pasal tersebut ditegaskan pada pasal 65 ayat 4. Kalau tadi ayat 1 pasal 65, ya ini ayat 4 pasal 65 Undang-Undang Perdagangan. Apa yang dimaksud dengan data dan informasi yang lengkap dan benar tadi ya? Ini yang pertama adalah identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi. Jadi identitas dan kesahan dari pelaku usaha atau pengusaha atau pedagangnya itu harus jelas ya. Misalnya Shopee dan lain-lain. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan. Ya, jadi barang yang ditawarkan itu persyaratan teknisnya bagaimana ya? Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan. Ada yang bisa memberi contoh persyaratan teknis barang yang ditawarkan? Misalnya kalau mau membeli misalnya mau membeli kulkas, syarat teknisnya itu apa ya? Atau jasa laundry, itu kualifikasi jasa, syarat-syaratnya, data-datanya tentang kulkas dan jasa laundry tadi bagaimana? Coba semua memikirkan itu. Kemudian harga dan cara pembayaran barang dan jasa itu juga harus dijelaskan, harganya berapa ya. Di sini biasanya ada rawan penipuan ya. Kadang harga tidak sesuai dengan barangnya, itu nggak boleh ya, dilarang karena melawan hukum. Kemudian cara pembayaran barang dan atau jasa itu bagaimana? Lewat dana, transfer, atau COD ya, dibayar ketika sampai di rumah. Kemudian cara penyerahan barang itu dikirim ya dan lain sebagainya. Data dan atau informasi sebagaimana pasal 64 ayat 4 Undang-Undang Perdagangan tadi merupakan syarat minimal yang harus ya dipenuhi oleh pelaku usaha atau pedagang jika memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik atau e-commerce. Sampai di sini bagaimana? Bisa dipahami ya. Nanti di rumah tolong dibuka Undang-Undang Perdagangan, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2014 pasal 65 ayat 1 dan ayat 4.
ya. Kemudian ini ada pasal 64 ayat 2 Undang-Undang 7 2014 tentang perdagangan, bahwa secara imperatif melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang telah disediakan. Jadi kalau misalnya saudara menawarkan secara online gitu ya, data-datanya adalah sebagai berikut ya. Kemudian ternyata ketika barang sampai itu tidak sesuai, itu tidak boleh. Ya, di sini ada catatan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar atas barang dan atau jasa yang diperdagangkan merupakan kewajiban yang sejalan dengan asas akuntabel dan transparan. Akuntabel maksudnya dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya ya, yang dipromosikan dengan yang sampai itu harus sama, bagus, transparan, terus terang. Jadi informasinya harus jelas dan benar ya. Itu transparan, terus terang ya. Sebagaimana pasal 2 huruf E Undang-Undang 7 2014. Bagaimana? Sampai ini dulu aja ya kewajiban pelaku e-commerce. Terima kasih.